Rumah seharusnya menjadi tempat bagi kita untuk merasa aman bersama orang yang kita cinta. Sayangnya, tak semua orang beruntung bisa merasakannya. Masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Hingga September 2019, telah terjadi 6.900 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tahukah kamu apa itu KDRT? KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun oleh anak yang berdampak buruk terhadap fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Dasar hukum yang mengatur tentang KDRT adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. Lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup mencakup A. Kekerasan fisik. Setiap perbuatan yang menyebabkan cedera berat, pingsan, luka berat, kehilangan salah satu panca indera, cacat dan sakit, lumpuh, terganggunya daya pikir, dan gugurnya kandungan seorang perempuan hingga kematian korban. B. Kekerasan psikologi adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada perempuan. Kemudian kekerasan seksual bisa berupa pemaksaan aktivitas seksual atau menjauhkan dari kebutuhan seksual. Terakhir, penelantaran rumah tangga, yaitu ketika seseorang mengabaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga atau tindakan membatasi dan melarang orang lain bekerja dengan layak, sehingga ada ketergantungan ekonomi dalam rumah tangga. Pemerintah daerah dan lembaga sosial harus bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan dan fasilitas dalam pemulihan korban KDRT. Setelah benar-benar pulih, upaya pemberdayaan korban KDRT perlu dilakukan. Syaratnya, mereka harus benar-benar sembuh dari kekerasan fisik, telah mendapatkan layanan psikis, dan mau memilih bentuk pemberdayaan sesuai kebutuhannya. Korban KDRT, terutama mereka yang ditelantarkan, hidupnya dikuasai oleh orang yang menyisakan trauma. Namun, jika ia melepaskan diri, akan sulit baginya melanjutkan hidup. Perlu dilakukan upaya pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program pembekalan dan pelatihan perempuan yang harus dilakukan secara konsisten oleh pemerintah. Didukung oleh program dan kebijakan guna mengembangkan potensi diri korban sampai bisa benar-benar mandiri dan berkelanjutan dengan baik. Sektor prima bisa mendiskusikan melalui penguatan kapasitas dan bantuan yang layak, maupun pemberian modal usaha bagi yang perlu melanjutkan jenjang pendidikan. Akan dilakukan dukungan pendidikan dan pengetahuan seperti mengikuti ujian paket A, C, dan bentuk-bentuk pembekalan mengenai pengetahuan lain. Organisasi masyarakat juga bisa membantu melalui program dukungan bagi korban dan keluarga, sedangkan masyarakat sekitar bisa mendukung korban KDRT dan menawarkan hal-hal sederhana seperti pertemanan dan rasa saling menjaga akan sesama. Tindak pidana bagi pelaku KDRT. Undang-Undang KDRT telah mengatur dengan tegas mengenai hukuman bagi pelaku KDRT, baik pidana hingga denda. Hal itu merujuk pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT. Pelaku KDRT terhadap kekerasan fisik di lingkup rumah tangga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Ayo, lindungi dan jaga rumah tangga, baik oleh suami, istri maupun anak, dari bentuk kekerasan di rumah tangga.